Oke, saya balik dulu kamera saya. Ya. Set. Ya, ini. Oke. Cek 1 2 3 1 1 1 dicoba tes ya. Oke, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya Edis TV atau Edis Sidabutar dalam kajian diskusi ya ataupun debat antara Islam dan Kristen. Sekali lagi dan tidak henti-hentinya dan tidak capek-capeknya saya memberitahu kepada para pemirsa bahwa channel ini adalah channel diskusi antara Islam dan Kristen. Bukan channel untuk saling caci maki antara Islam dan Kristen. Channel ini juga channel debat antara Islam dan Kristen, bukan channel saling hujat antara Islam dan Kristen ya. Betul. Jadi bedakan antara diskusi dengan caci maki, antara debat dengan saling hujat. Ya, itu sesuatu yang tentu berbeda ya. Walaupun, terima kasih Bang Idan makasih. Walaupun pada prakteknya, pada kenyataannya banyak orang-orang Islam yang awam-awam mengira bahwa saya itu mencaci maki. Banyak orang-orang Islam yang mengira bahwa saya itu menghujat. Padahal apa yang saya bacakan, apa yang saya kutipkan, tidak lain tidak bukan bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Kita kasih contoh ya, misalnya tadi siang. Tadi siang pokok bahasan kita itu sampai kepada bahwasanya Al-Quran itu berisi karangan-karangannya atau ide-idenya ya atau pendapat-pendapatnya dari Umar Ibnu Khattab. Dan lawan debat saya pun sudah mengiyakan begitu. Tetapi orang-orang Islam awam memang dia akan mengatakan bahwa saya ini menghujat atau menghina atau memfitnah. Nah, itulah ketidaktahuan dia, ketidakpemahaman dia terhadap Islam menyimpulkan kesimpulan yang salah. Seperti itu. Nah, inilah makanya gunanya kita diskusi begitu. Kok bisa Bang Anda bilang begitu? Apa urusannya begitu loh? Makasih Siti, makasih. Apa urusannya mau Quran itu karangan begini? Gini, saya kasih tahu. Jadi banyak orang-orang Islam mengatakan begini, kitab sucimu itu loh, masa Paulus nulis surat kok jadi kitab suci katanya. Kan mereka sering mengatakan begitu kepada kita. Mereka katakan bahwasanya bagaimana mungkin Paulus nulis surat kok jadi kitab suci. Masa kitab suci kok karangan-karangannya manusia. Nah, pertanyaan orang Islam seperti itu kita balikkan teman-teman, kita balikkan dengan pertanyaan pula, masa kitab suci kok karangan Umar bin Khattab? Sebenarnya seperti itu, problemnya itu teman-teman, biar antara Islam dan Kristen itu saling memahami begitu loh. Nah, di dalam agama Kristen setiap hikmat yang datang daripada Tuhan itu berasal dari Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan daripada Tuhan itu berguna untuk mengajar. Seperti itu dalam Kristen nggak masalah, begitu loh. Cuman itu dipermasalahkan oleh orang-orang Islam seperti Don Ditan, ya kan, Zuma, Yusuf PI dan kawan-kawan, Abdul Somad dan kawan-kawan. Dia permasalahkan kalau ada orang berhikmat yang dapat hikmat daripada Tuhan untuk mengajar. Nah, sementara di Qur'annya sendiri ternyata isinya pendapatnya Umar bin Khattab. Nah,
begitu biar kalian tuh saling mengerti. Kalau kita saling mengerti kan enak, ya kan? Gitu. Jadi tidak ada salah paham di antara kita. Itu maksudnya baik ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman ya, teman-teman jangan lupa untuk tap-tap layar ya, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang menurut kalian perlu untuk mendengarkan siaran ini. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Dari siaran-siaran seperti ini, dari konten-konten video-video yang kalian bagikan, itu banyak menjangkau orang-orang. Ya, banyak membuat orang mendengar kebenaran. Banyak yang bertobat, yang tadinya muslim, ya kan, akhirnya dia tersadar, akhirnya meninggalkan Muhammad dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Yaitu berkat dari share-share atau re-upload dari teman-teman juga ya untuk membantu menyebarkan. Baiklah ya, kita mulai. Jangan lupa teman-teman tap-tap layar, jangan lupa juga untuk follow akun yang asli ya, karena banyak di luaran sana akun-akun palsu ya teman-teman ya. Pastikan Anda mengikuti akun yang asli. Siaran ini bersumber dari TikTok ya. Kemudian saya relay di YouTube saya. Jadi kalau teman-teman nontonnya di TikTok Edis TV dan di YouTube Edis TV juga sama ya, huruf besar semua ya, Edis TV huruf besar semua, maka teman-teman menonton di channel yang tepat. Nah di Facebook belum bisa teman-teman karena harus mengikuti peraturannya, karena Facebook kita baru kita bikin beberapa hari yang lalu, jadi belum bisa teman-teman. Nanti kalau sudah beberapa hari begitu memenuhi kriteria, baru kita juga bisa live di Facebook. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Kita diskusi dengan baik ya. Saya akan kasih naik ada Dragon Shop. Oke, Dragon Shop. Dia kayaknya udah pernah inbox saya. Selamat malam Dragon Shop. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Nampak-nampaknya seingat saya nih Anda pernah inbox saya nih, bilang sama saya, naikkan saya begitu mau debat dengan Anda. Silakan. Nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Gimana cara buka cek kamera nanya, Edis? Oke, saya bantu dari sini. Saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera, silakan Anda terima. Di mana, Edis? Ada nggak di layar Anda itu permintaan dari saya untuk menyalakan kamera? Nggak ada. Saya kirimi satu kali lagi ya, tuh. Mana lo? CSS kan ini nggak ada. Ya, belajar dulu lah, belajar dulu cara belajar dulu, ya, belajar dulu. Ayo, silakan. Jadi gini, kalau kalian naik, pertama, posisikan dulu kalian itu di tempat yang pas. Jangan kalian mau diskusi dengan saya di samping mesin diesel. Nah, taruh di posisi yang tepat, ya kan? Kemudian nyalakan kamera, baru sampaikan. Sampaikan unek-unek Anda, sampaikan apa yang selama ini Anda pendam-pendam. Ayo, kita tanya jawab atau diskusi ataupun debat. Ya, ingat sekali lagi saya ingatkan, diskusi itu bukan ajang caci maki. Debat itu bukan ajang hujat. Seperti itu ya. Jadi jangan lakukan hujat ataupun caci maki. Bukankah diajari di dalam agama Islam? Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali yang paling baik. Nah, itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Tetapi seperti yang saya bilang kan, umat Islam kalau baca Quran, mereka tidak baca artinya. Mereka baca Arabnya. Sehingga, amin. Jadi mereka tidak tahu itu. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik. Aduh, Lukman tadi mau naik, tapi dia sudah keburu lari. Ya memang, ya teman-teman ya, ini
membuat muslim-muslim yang mau naik ke sini itu memang sedikit ketir-ketir begitu, ketar-ketir. Karena apa? Karena mereka juga, waduh ini ngeri-ngeri nih kalau ngadapin dia ini. Kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan, pastilah kita habis babak belur. Begitu. Oke, mana tadi Lukman? Oke, dia tidak berani ya. Dia hanya naik turun saja. Jangan dipaksakan Lukman. Kalau misalnya kamu tidak berani, jangan dipaksakan. Nonton saja, berguru di bawah. Ajak ustadz-ustadz untuk nonton Edis TV. Begitu. Jangan kalian kira di sini itu tidak banyak muslim yang datang. Banyak muslim yang datang, mereka sudah duduk diam belajar, mendengar. Dan dia menanti-nantikan mana nih ustadz yang datang kemari. Seperti itu. Ya. Ayo kita kasih semangat dulu, semangat. Oke, kita kasih naik ada Mel Damri. Sebentar, Mel Damri. Ya, selamat malam Mel Damri. Oke, terpental ya. Kita kasih naik ada sebentar. Henry, coba kita kasih naik Henry. Teman-teman jangan salah paham ya, ini diskusi antara saya dengan Islam. Ya, saya Kristen, kemudian orang yang mau naik yang Islam. Ya, Henry, Anda Muslim? Iya. Anda Muslim? Iya. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Iya. Apa yang mau Anda sampaikan, Henry? Oke, baik. Henry ini nampaknya kena gangguan jiwa ya, jadi kita turunkan saja. Jadi teman-teman sekalian ya, saya ingin mengatakan kepada kalian begini, janganlah kalian itu kena sindrom pengen dilihat orang, begitu. Ini sudah tahun berapa teman-teman? Ini sudah tahun 2025, begitu loh. Kalau zaman dulu ya tahun-tahun 2000-an ngelihat kamera, mungkin Anda masih begitulah. Kamera saya dilihat orang. Ini udah 2025 loh ya, biasa-biasa saja begitu. Ya. Ayo teman-teman, ayo. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik Suneo Unyeng. Pernah jatuh dari ayunan, bisa jadi. Ya, Suneo Unyeng. Selamat malam Suneo. Selamat malam. Ya, silakan Suneo, nyalakan kamera Anda. Kirim itunya, Bang. Oke, saya kirimkan dari sini. Ya, silakan Suneo. Ya. Saya tanya dulu nih, Bang Suneo. Anda ini Muslim atau apa? Alhamdulillah Islam, Bang. Islam. Coba Suneo, biar tidak begini, jangan kepalanya doang kelihatan begini. Nah, coba naik ke sini sedikit gitu loh. Nah, gitu. Ya, Suneo, Anda ingin menyampaikan apa? Silakan. Ini apa?
Tenang, yang mau saya tanyakan tuh, tenang. kita Ya, yang silakan. pertama kan ini forum diskusi ya. Betul, Siapa Bang Edis? betul. Jadi tujuan saya juga Tenang. tidak Tarik napas dulu. Hembuskan napas. gitu ya. Hmm. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu yang ada di pikiran saya itu ya. Untuk konsep ketuhanan dalam agama Kristen itu seperti apa sih, Bang? Konsep ketuhanan. Kekristenan itu Tuhannya bukan di konsep. Soalnya Tuhannya bukan karangan. Ya, Nah, kalau dalam agama gini. Islam, itu Tuhannya itu dikarang-karang, harus dikonsep-konsep. Bukan itu maksud saya. Kalau konsep itu apa sih? Coba sekarang gini. Konsep itu apa? Konsep itu? Iya, susunan lah. Susunan. Nah, kalau di dalam agama Kristen, Tuhannya itu tidak dikonsep-konsep. Yang dikonsep-konsep itu Tuhannya di dalam agama Islam. Karena Tuhannya bersumber atau berasal dari hayalan-hayalannya Muhammad. Jadi kalau kami memang benar-benar meyakini bahwasanya itu Tuhan kami ya Allah gitu. Tuhan yang Bukan Bang, konsep. Gini, ngerti tidak tahu dengan konsep? Untuk di agama Kristen itu tentang ketuhanan lah. Maksudnya kan kita sama-sama mengimani Tuhan yang Esa gitu. Baik. Nah, begini Bang. Dalam Islam itu kan di dalam agama Islam boleh nggak Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Di dalam agama Islam boleh nggak Tuhannya beranak? Oh ya tidak boleh, jelas. Tidak boleh. Kenapa? Sebabnya kok Allah tidak boleh beranak? Ya Allah itu tunggal, Esa. Bukan itu, ini maksudnya susah gila. Allah itu tunggal atau Esa. Artinya dia berjumlah satu, betul? Ya cuma satu-satunya. Tidak ada yang lain. Oke. Sekarang saya tanya, jumlah Suneo berapa? Saya. Ya, berapa jumlah Anda? Kalau saya di sini dalam sebutan nama itu cuma saya. Berarti Anda Esa nggak? Tapi kalau tidak. No. Coba sebutkan. Ada nggak Suneo yang lain? Coba. Banyak. Mana? Di mana ada Suneo yang lain? Suneo unyeng-unyeng yang lagi ngobrol dengan Edis TV. Mana yang lain? Sekarang gini, Bang. Sebelum saya jawab, saya ini siapa? Suneo. Saya ini kan manusia. Oh ya iya. Iya, ada nggak Suneo yang lain? Iya kan? Iya. Tentang dipencet mawon. Oh sakit. Tunggu Bang. Suneo kan nama, iya kan? Iya, saya ngerti Suneo itu nama. Kan yang saya tanyakan kepada Anda, ada tidak Suneo yang bernama, ini karena Anda pakai nama palsu sih. Nama Anda di KTP siapa? Ada. Nah, ada nggak? Oke, ada nggak orang yang kembar dengan Anda? Banyak. Sekarang gini. Banyak. Berarti ada yang namanya KTP-nya sama dengan Anda, sama. Sebentar, ada nggak orang yang KTP-nya sama dengan Anda, nama istrinya sama, nama anaknya sama, ada nggak? Nah, yang aduh, mumet dah ini orang. Oke, gini aja dah, gini aja. Kita kan bicara mengenai konsep-konsep nih, konsep, ya kan? Iya. Anda mengatakan bahwasanya Tuhan tidak boleh beranak, betul nggak? Bang Edis bilang saya ini Esa apa enggak, gitu kan?
Iya kan? Pengertian esa itu apa sih? Apa pengertian esa? Esa itu tunggal. Tunggal, satu, betul? Betul. Oke, Anda ada berapa? Sebentar dulu, Anda ada berapa? Ya nanti dulu. Oh, kok nanti dulu? Gimana? Gini loh. Kok nanti dulu? Anda ada berapa? Saya tanya dulu. Jangan nyalah dulu. Kalau yang Anda tanyakan itu nama, saya nggak nanya nama Anda yang misalnya gini, di KTP Anda bernama Udin. Sebentar dulu, tenang. Di KTP Anda bernama Udin. Nama yang lahir tanggal 1 Januari 1990 misalnya. Nah, terus istri Anda namanya siapa? Misalnya Siti, begitu. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang sama dengan Anda? Iya, sebentar dulu Bang Edis. Kita akan diskusi bukan susah. Jadi, enggak gini. Jangan Anda menggiring saya, ya, yang saya ini bernama Sunil, saya ini manusia, gitu. Saya ini makhluk, tidak bisa disandingkan dengan Tuhan, gitu. Oke, kalau Allah, oke, makhluk itu apa? Pengertian makhluk itu apa? Yang jelas itu makhluk ya ciptaan lah. Pengertian makhluk adalah ciptaan. Ciptaan. Iya. Oke. Ciptaan yang punya nyawa, yang jelas gitu. Allah nggak punya nyawa. Loh, kalau Anda bertanya seperti itu salah. Loh gimana sih? Sekarang gini. Susah ini orang. Ditanya makhluk apa nggak tahu, nyawa apa juga nggak tahu, sama-sama pening. Nah inilah. Jadi Bang Edis jangan menggiring bahwasanya kita ini yang makhluk disandingkan dengan Tuhan. Nggak jadi, nggak ketemu itu. Justru Allah yang menyanding-nyandingkan diri dengan manusia. Kata siapa? Oke. Kalau misalnya saya buktikan bahwa menurut Muhammad, menurut agama Islam, Allah kelaparan minta makan gimana? Silakan tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan. Silakan tunjukkan dalil. Baik, saya akan tunjukkan ya. Bahwasanya tapi pertanyaan tadi belum selesai, Bang Edis. Loh, ini kan nyambung dari yang tadi, gimana? Iya, tapi kan tidak keluar konteks lagi. Tadi kan yang saya tanyakan tentang ketuhanan. Tadi Bang Edis. Takut dia dikasih tunjuk Tuhan. Ini kan tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam. Karena dalam agama Islam itu kan Tuhannya berupa konsep-konsep. Iya, Tuhan tidak boleh beranak. Tuhan tidak boleh diperanakan. Tuhan tidak boleh kelihatan. Kalau kelihatan Tuhannya ditempeleng. Siapa lagi? Siapa salah? Jadi, oke, sekarang saya tanya, apakah Allah Tuhan sanggup? Kami itu wujud. Nah, kalau wujud, bagaimana wujudnya Allah? Nah, bagus itu sekali pertanyaan. Jadi, ya, kita ini makhluk yang diciptakan sama Allah. Itu dalam persepsi kami ya, Bang Edis ya. Dalam persepsi atau dalam Islam yang kami yakini. Allah itu wujud, kidambako dan seterusnya. Ya, pernah ada suatu kisah, itu Nabi Musa kalau tidak salah. Sangat ingin sekali bertemu atau melihat wujudnya Allah. Wujudnya Tuhan Allah. Di mana itu sumbernya? Merengek selama 40 tahun. Hanya pengen melihat wajahnya Allah. Baru wajah. Nah, baik. Kalau itu memang permintaanmu Musa, aku akan kabulkan. Itu bahasa saya sebagai manusia. Iya, ya. Sumbernya dari mana? Gitu loh, sumbernya. Ada sumbernya, tapi yang jelas saya ya tunjukkan dong sumbernya. Sumbernya tunjukkan dulu. Lalu, tunggu dulu, saya jelaskan dulu sampai selesai. Aduh, sumbernya nggak ada, gimana? Harus ada sumbernya. Kalau kita mau diskusi, Bang Edi,
Iya, kalau kita mau diskusi, kita harus selesaikan satu-satu. Nanti Iya, ketika kalau saya kita mau diskusi, maka Anda harus menunjukkan ya, dengarkan dulu nanti literasinya. pendapat. Nanti kalau Bang Tidak Edis ngomong, boleh saya akan Anda. dengarkan baru saya tanggapi. Iya, kalau Anda mau diskusi, coba bacakan Silahkan literasinya. cari aja, di internet itu banyak. Sohi atau tidak sumbernya? Orang sumber-sumbernya nanti dari buku-buku nggak jelas. Silahkan cari sendiri. Silahkan cari sendiri. Kisah Nabi Musa yang ingin bertemu dengan Allah. Jadi saya lanjutkan dulu Bang Edis ya. Setelah 40 tahun, Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa itu, silahkan temui aku nanti di Bukit Tursina. Oke, berarti Allah berwujud nggak? Di Bukit Tursina. Berarti Allah berwujud atau tidak? Berwujud Bang Edis, tapi nanti dulu berwujud tuh, dengerin tuh wujud. Bagaimana wujudnya Allah? Bagaimana wujudnya Allah? Nah, nanti dulu saya jelaskan dulu. Nanti saya jelaskan dulu. Baru hijabnya Allah itu dibuka yang pertama, itu belum selesai dibuka, pancaran cahayanya saja itu sudah meruntuhkan Bukit Tursina dan menghempaskan Nabi Musa. Bahkan, oke, berarti pertanyaan saya begini. Nabi Musa itu sampai beberapa bulan tuh. Berarti wujudnya Allah seperti manusia, betul? Nanti dulu, sama. Nah, salah, nggak bisa. Kami hakul yakin Allah itu sudah wujud, tapi kami tidak ada kuasa untuk melihat wujud Allah saat ini. Bu, iya, Anda tidak kuasa, tapi wujudnya seperti manusia, itu. Betul nggak? Jangan bilang buktikan. Oh, tidak. Nampaknya delay dia. Tidak. Oke, bagusin dulu sinyalnya, Pak. Jadi gini, sinyalnya bagusin. Ya, bagusin dulu sinyalnya. Capek kita ngomong sama orang delay. Teman-teman, kalau kalian mau naik, pastikan sinyal kalian tuh bagus ya. Bagus. Gini, saya kan sudah pernah bilang, menjadi seorang Islam itu akan membuat dirimu terganggu kerja. Percaya dengan omongan saya. Kalau kamu Islam dan kamu kerja, sikit-sikit kamu ke masjid. Kamu ambil air wudhu. Akhirnya apa? Akhirnya untuk beli sinyal kamu tidak mampu. Gimana? Ayo, coba. Nih, sinyal Anda yang bagus ya. Biar saya kalau ngomong itu langsung Anda dengar. Begitu. Wujud Allah itu seperti manusia. Ada tangannya, ada betisnya, bahkan cuman tangannya kanan semua. Ya, ayo. Ya, memang Allah itu punya tangan kanan, tapi tangannya kan punya dua tangan, tapi tangannya kanan semua, nggak punya tangan kiri. Oke, kita kasih naik ada Syafta. Oke, Syafta, selamat malam. Apakah Anda seorang Muslim? Masih dibisukan, Bang. Jangan dibisukan, Bang. Muslim. Oke. Siap Bang untuk diskusi dengan baik? Iyalah, kami Muslim baik semua di Kusidis. Gak ada framing kami gak ada. Mana biasanya ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, Allahu Akbar, darah halal. Coba kita buktikan. Framing, kan? Kok framing? Ini bukti, saya bahkan punya sekumpulan video orang-orang Muslim yang ngamuk dengan saya. Oten gak ada kayak gitu, Oten yang ngamuk-ngamuk. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah lihat, tapi saya tidak pernah lihat masalahnya. Kalaupun ada yang ngamuk-ngamuk mungkin ada, tapi saya belum pernah lihat. Nih, kalau misalnya Anda mengatakan saya bohong, saya itu sudah kumpulkan dalam satu video orang-orang yang berdebat dengan saya, kemudian mengancam-ngancam. Nih, dengerin nih, kumpulannya nih. Nih. Apa itu to be honest? Apa tuh? To be honest ya sama. Saya juga nggak tahu to be honest. Kalau to be honest ada. Kalau to be honest saya nggak tahu apa. Saya terusin ya. Nih. Ya, kalau ada orang Islam di bawah halal darah orang ini kita bunuh dia. Halal darahnya dia.
Halal darah Edis TV. Darah siapa? Biar nggak salah alamat. Edis TV, Edis TV. Kamu ya, kalau pulang ke Indonesia, bukan pemerintah yang cari kamu, saya akan potong leher kamu. Nah, tuh kan. Itu banyak tuh, Anda tonton sendiri. Intinya ketika berdiskusi dengan saya, banyak orang Islam tuh marah-marah, ngamuk-ngamuk mereka. Saya harap Anda tidak begitu ya. Anda diskusi yang baik. Siap. Baik. Kita jangan bicarakan oknum. Kalau kita bicara oknum, satu agama tuh nggak ada yang baik semua, pasti ada yang jahat. Baik. Kalau Anda bilang Oten baik semua, itu wow. Kapan saya pernah mengatakan? Kapan saya pernah mengatakan begitu? Makanya oknum, jangan dibahas oknum. Kalau ini bukan oknum lagi, banyak muslim yang begitu. Oknum kok banyak. Oten nggak ada gitu, Oten. Ayo, siap. Gini. Kalau misalnya dalam sebuah perdebatan, ya tegang, urat saraf, ya emosi bercampur dengan amarah dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah mengeluarkan yang namanya ancaman-ancaman, pembunuhan, marah-marah dalam debat, tema-tema, gitu, nggak lari ke yang lain, seperti itu. Biasa itu dalam diskusi itu marah itu biasa. Tetapi jangan sampai kamu awas. Itu udah lain cerita. Oke, kita mulai nih. Melanjutkan yang tadi. Betul atau tidak bahwasanya Allah itu berwujud? Betul. Betul. Betul tidak bahwa wujudnya seperti manusia? Tidak. Oke, baik. Saya akan tunjukkan ya. Mereka tidak percaya kalau Allah itu kelaparan, minta makan. Baik, saya akan tunjukkan. Nih. Kita kalau ngomong pakai dalil, tidak ngarang bebas ya. Kita tampilkan. Oke. Saya balikan dulu kamera saya ya. Nih. Mengenai Allah yang lapar, Allah yang haus nih. Padahal ini sebenarnya yang jiplak dari Bible sebenarnya. Oke. Saya lanjutkan dulu. Bentar. Nanti aku nanya boleh kan? Boleh dong, boleh. Biar adil gitu, Pak. Oke. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit, namun engkau tidak menjengukku. Sekarang saya tanya, Allah, menurut Allah sakit nggak? Saya tanya dulu sebelum lanjut. Menurut Allah, Allah sakit nggak? Lanjut dulu, nggak bisa. Jangan pesan berat, ini berat. Oke. Aku sakit, namun engkau tidak menjengukku. Anak-anak Adam berkata, wahai Robku, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Rob semesta alam? Allah menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan menderita sakit, namun engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku di sisinya? Terus ada ayat lagi. Wahai anak Adam, aku telah meminta makan kepadamu, namun engkau tidak memberiku makan. Anak-anak Adam berkata, wahai Robku, bagaimana aku memberimu makan? Sementara engkau adalah Rob seluruh alam semesta. Allah menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan telah meminta makanan kepadamu, tetapi engkau tidak memberinya makan? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau memberinya makan, engkau pasti akan mendapatkan balasan itu di sisiku. Dan seterusnya nih. Oke. Menurut Allah, sebentar. Menurut Allah, Allah lapar, haus, sakit, betul atau tidak? Aku tanggapi boleh? Diskusi, ya, kan? menurut Allah, Allah lapar, Allah haus, Allah sakit, betul atau tidak? Iya, aku jelasin. Iya, boleh? Dia sudah mengakui. Diskusi, kan?
Malu dong, Des. Aku bukan Ustaz Ya. Somad kok. Anda nantang Ustaz Silakan. Somad sama aku aja, Anda udah keket ya. Boleh aku jelasin? Silakan. Boleh aku jelasin? Silakan. Silakan. Aku jujur, Des ya. Aku jujur dari hati kecilku. Pertama aku deg-degan. Apalah dibaca hadis ini, aku bilang kan. Deg-degan kan 10.000 penonton, apa nggak malu ku nanti? Kiranya remeh-temeh. Aku logika. Orang sakit, ada yang sakit. Kita menjenguk sebagai muslim. Kita sebagai muslim itu diniatkan kita tuh menjenguk itu untuk Allah. Karena Allah. Kita mengasih orang miskin makan. Kita niatkan kita ngasih orang miskin itu makan karena Allah. Begitu definisinya. Ya, kenapa Allah menyamakan Jadi kita dirinya? Kenapa Allah menyebutkan bahwa dirinya sakit? Dalam kitab Anda kan ada kata-kata kiasan. Iya, lagi kulangi. makanya sebenarnya Ada asal usulnya itu jiplak dari bukan sini asal loh. usul. Nih, Bukan. saya tunjukkan itu jiplak dari mana. Tenang, Ini tenang, udah, tenang. sudah selesai nih. Oke, Ini silakan sudah selesai. lanjutkan. Oke, saya lagi aku tegasi untuk penonton biar paham. Muslim tahu lah, kita misalnya kita bersedekah, ngasih orang makan, itu kita niatkan karena Allah. Aku sedekah sama orang, itu karena Allah niatkan. Ada tetangga sakit, kita jenguk, itu kita niatkan karena Allah. Di sana akan ada pahalanya, begitu. Jadi saya ada cemas juga, saya apalah ditanya dia gimana. Oke. Sepele Teman-teman, sekali. dia kan tidak bisa menjawab, ya kan? Sementara sebenarnya ayat itu bersumber dari mana? Nih, saya kasih tunjuk ya. Ayat itu sebenarnya asal usulnya dari sini, nih. Dari Matius pasal 25 ayat 30 sekian nih. Sebentar ya. Saya bacakan kepada Anda. Sumber-sumbernya bersumber dari sini nih. Jadi jangan Anda katakan agama Islam itu adalah murni begini segini. Nyontek dari Injil. Saya tunjuk ya. Ini Matius pasal yang ke-25 ya. Kelihatan? Oke. Kita mulai dari nih. Kita mulai dari penghakiman terakhir nih. Nih. Apabila anak manusia ini adalah berbicara tentang Yesus ya. Datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan." Nih, saya masukkan ke poinnya nih. Lihat ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing," dan seterusnya ya. "Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi kau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Nah, ini jelas sekali, ini sumber-sumber ini, ayat-ayat ini, ya nyolong dari yang Injil tadi itu. Nih kan? "Wahai Robku, bila mana aku menjengukmu, sementara engkau adalah Rob seluruh semesta alam." Ya nyolong dari Injil tadi, Sabta. Oke. Ini ya. Udah ketahuan kan isi ajaran Muhammad nyolong dari Injil. Nyolong. Aku lagi gantian. Silakan. Tapi alhamdulillah lah. Framingnya gagal total. Framing awal apa? Allah lapar, Allah sakit. Gagal total framingnya, alhamdulillah. Karena itu ada juga di Bible dia, di Matius. Alhamdulillah. Karena iya, begitu. makanya kalian kan sering bilang begini. Sebentar.
Sebentar. Silakan. Karena terjawab, framingnya gagal total, lari ke framing, contekan. Aduh, lebih hebat Syafta, aku, Des. yang saya maksudkan Lebih begini, hebat aku. Syafta. Tenang dulu. Yang saya maksudkan begini. Kan kalian kan sering mengatakan begini, Tuhannya Oten itu berwujud manusia, masa Tuhan kok berwujud manusia? Kan itu yang sering kalian bilang kan, betul nggak? Ini udah selesai satu pertanyaan, kamu boleh nanya aku. Apa nggak takut Nggak, tanya? ini Apa kita mau lanjutkan tanya? dulu, kita lanjutkan dulu. Betul atau tidak bahwasanya kalian sering mempermasalahkan itu? Masa Tuhan kok berbentuk manusia? Kan itu yang kalian permasalahkan kan? Masa Tuhannya kok haus, kok lapar? Nah itu yang kalian permasalahkan. Oke, Des. Lalu ada hadis yang mengatakan bahwa Allah menyamakan dirinya dengan orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang sakit, orang-orang yang teraniaya di bumi. Bahkan dia katakan bahwa aku sakit, kamu tidak menjengukku. Nah, telusur punya telusur, ternyata itu ajaran itu ada dalam Injil. Nah, saya mau tanya jujur dulu nih, Syafta. Ketika kita baca dari kedua belah pihak tadi, kamu mendapati kemiripan nggak? Betul. Oke, kalau ada kemiripan, ada tidak kemungkinan penjiplakan di situ? Oke. Gini ya, penonton kerasa mendengar lah. Pertama yang Anda sampaikan bukan kemiripan. Yang Anda sampaikan kenapa Allah Muslim tidur, Allah Muslim lapar, itu yang Anda sampaikan. Iya, itu kan Bukan sudah kalah sampaikan Anda di ada situ. kemiripan. Anda kan sudah mengakui itu bahwa Allah Enggak. Muslim lapar, Allah Muslim haus, betul nggak? Ini framing kedua. Loh, Satu gagal. gimana sih? Framing satu gagal, lari ke framing kedua. Kecuali dari Sebentar awal gini, ngomong. justru karena Anda Dari- sudah Nggak mengakui bisa. bahwa Allah itu lapar, Allah Nggak itu mau. haus, maka kita bahas ke masalah ada tidak kemungkinan Iya. penjiplakan di situ atau agama Gini. Islam meniru Injil. Gini, kalau saya tidak cerdas, Anda mungkin tidak membuka Matius. Ada pesaman ayat di sana. Lantaran saya cerdas, makanya Anda buka Matius untuk pembelaan diri. Ini Pencontekan apa ini lah. mau dilakukan? Anda Sabta, mengirim ini. Tenang ya Sabta pencontekan ya. lagi. Gini, Sabta, biar enak kita diskusi Sabta. Kamu kan sudah mengakui bahwasanya Allah itu berwujud. Allah itu berbentuk seperti manusia. Allah itu lapar. Allah Nggak ada. itu haus. Kamu sudah akui Nggak itu ada. semua. Nggak ada. Kalau Allah bentuk manusia nggak ada. Wujud Oke, itu. sekarang saya tanya, Allah punya tangan nggak? Punya. Oke, punya tangannya tangan kanan semua, betul nggak? Itu nggak tahu, belum aku baca, belum sampai. Oke, punya tangan. Manusia punya tangan nggak? Punya. Oke. Allah berbetis nggak? Punya betis nggak dia? Ya, aku nggak tahu, tapi saya bisa enggak lah. Jadi yang Tahu atau nggak? ditanyakan Emang apa? kamu saja tidak tahu gimana? Yang ditanyakan apa? Gini aja. Gini, Allah punya tangan. apakah manusia Allah tangan. punya wajah? Punya. Oke, apakah Allah punya tangan? Punya. Ha. Apakah Allah punya betis? Udah, satu aja maksudnya itu apa? Allah Iya, punya tangan. berarti Udah, Allah apa? mirip-mirip manusia. Oke. Gimana Aku sih? tanggapin. Silakan. Oke, aku tanggapin ya. Aku tanggapin. Allah punya kaki enggak? Begitu ya kan? Allah punya tangan enggak? Begini, Edis punya tangan. Monyet punya tangan. Tapi tangan Edis dengan tangan monyet beda. Enggak sama. Walaupun sama-sama punya tangan. Oke. Berarti Allah bukan mirip seperti manusia, tapi mirip seperti hewan. Framing lagi. Nah, Framing lagi. Maka gimana tangan Allah sih? yang sama dengan tangan manusia. Kan analogiku simpel. Monyet Baik, punya tangan, monyet. Monyet baik. punya tangan. Oke, Monyet. berarti menurutmu Allah mirip dengan itu, nyemot. Framing lagi Anda. Loh. Baik. Nggak mampu. Saya akan tunjukkan mampu, Losa, teman-teman kamu bahwasanya Nggak mampu. bahwasanya Muhammad berkata bahwa wajah manusia itu dibentuk seperti wajahnya Allah. Sebentar ya. Nih, saya akan tunjukkan. Waduh. Bentar. Berarti yang tadi selesai. Allah lapar, Allah sakit selesai. Nih, saya akan tunjukkan terjawab, kepadamu Udah terjawab. bahwasanya Nggak mampu.
Allah itu melarang memukul wajah manusia. Karena apa? Karena wajah manusia itu dibentuk sesuai dengan wajahnya Allah. Waduh, kalian ini. Oke. Nih, saya tunjukkan ya. Gini. Enggak loh, gini, kalian ini sering ngeledek orang Kristen, tetapi masalahnya begini, masalahnya itu ajaran kalian itu banyak yang nyontek dari ajaran Kristen itu loh. Kalau misalnya kalian menjelekkan agama Kristen nggak nyontek sih nggak masalah nih. Hukum memukul wajah, nih ya jelas ya, webnya ya, konsultasi syariah ya, jelas nih. Nih, saya bacakan hadisnya. Saya lihat beberapa kejadian seorang motivator malah menampar muka sang murid. Yang jadi pertanyaan, jika murid tersebut nakal, bolehkah menghukum dengan memukul mukanya? Dijawab nih, ya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa a'udzubillah wa a'udzubillah amin. Baik. Dijawab. Menurut hadis riwayat Bukhari nomor 2594. Ya kan? Apa? Oh, bukan ini, maksudnya ini, ya. Diriwayatkan begini. Ya. Apa kata Muhammad? Nih. Larangan untuk memukul wajahnya karena wajah manusia itu dibentuk sesuai dengan wajah Allah. Nih. Nih, pertama larangan untuk menghindari wajah ya. Jika seorang dari kalian berperang memukul, maka hindarilah memukul bagian wajah. Jika berperang dengan orang kafir saja wajib menghindari memukul bagian wajah. Nih larangan-larangan. Kenapa? Kenapa bagian wajah itu dilarang? Ternyata ada sebab khususnya. Nih. Karena wajah adalah bagian tertinggi dan paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Dan seterusnya. Nih, sebentar. Saya tampilkan hadis yang jelas ya. Saya tampilkan hadisnya yang jelas. Kadang-kadang kalau muslim ini kalau ngomong ini udah hadisnya itu disensor-sensor gitu biar nggak ketahuan. Saya akan tunjukkan larangan memukul wajah karena apa? Karena wajah tersebut dibentuk serupa dengan gambar ini Allah. Pertanyaan ketiga, Des. Nih. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga nih, sebentar nih, kelihatan ya. Nih. Jangan memukul bagian wajah nih kelihatan. Jangan kalian pukul wajah karena Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Maksudnya Adam itu diciptakan dengan bentuknya Allah. Serupa dengan gambarnya Allah. Apabila salah seorang dari kalian memukul, jangan memukul wajah. Jangan memukul wajah karena bagian tersebut bagian yang dihormati manusia. Nih. Karena apa? Karena nih loh. Lihat nggak? Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Karena Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Bentuknya Allah itu sendiri. Oh, gimana? Itu semua nyontek dari Bible. Jadi makanya yang mau saya bilang tuh begini, ketika kalian muslim, sok-sok mengkritik-kritik Kristen, mengkritik-kritik Bible, kalian itu mengkritik Muhammad karena Muhammad banyak terinspirasi dari buku itu. Oke, gini. Jangan. Gini. Oke. Aku rasa penonton semua tahu lah. Ini 3 pertanyaan. Aku bertanya belum bisa sampai sekarang. Sebenarnya Oke, Anda mau bertanya apa? Silakan. Edis ini bukan pemerintah Injil, dia penghujat Al-Quran. Aku bertanya nggak boleh. Kok penghujat Al-Quran sih, ampun? Enggak. Yang saya utarakan dari tadi kan, Siap. Gini loh. Yang saya utarakan dari tadi adalah bagaimana ketika Muslim menyerang dalam tanda kutip ya, mengkritik ajaran Kristen. Dibilang Tuhannya berwujud, Tuhannya lapar. Sementara itu mengkritik agamanya sendiri. Ternyata ajaran-ajaran dalam hadis banyak nyontek dari Bible. Anda kawan cerdas. Diskusi itu satu tanya, balik lagi. Silakan, Anda mau bertanya apa? Anda melulu.
Silakan, Anda mau Aku bertanya masih apa? Oke, jangan Anda kick saya ya, jangan kick. Kalau Anda kick berarti saya menang. Aku masih penasaran Matius 4 ayat 8 tuh. Yesus, Bagaimana? iblis coba Yesus tuh. Gimana? Apa Tahu yang nggak mau Anda iblis? tanyakan di bagian itu? Tahu nggak iblis tuh Yesus itu Tuhan? Ya, Tuhan itu apa memangnya? Sang Mesias di situ. Tuhan di situ Mesias. merujuk kepada Mesias, Sang Mesias. Nabi. Mesias itu apa? Mesias itu adalah seseorang yang diurapi oleh Tuhan untuk mewakili Dia, memimpin umat manusia, menjadi raja penguasa di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah manusia sampai selama-lamanya. Mesias dengan Bapak beda, dengan Allah Bapak beda. Beda. Alhamdulillah, oke, penonton, beda-beda katanya. Oke, makasih Des, selamat malam. Hari dia. Dia ngomong katanya, ayo, saya nanya jangan diturunin. Dianya yang lar. Gimana sih? Ayo, silakan. Kalau misalnya ya, kita mau diskusi jujur, ya kan? Kita menjawab apa yang dinarasikan oleh kitab kita masing-masing. Kita nggak akan berdebat lagi. Begitu loh. Yang ada bahkan kalian berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Ya. Oke, kita kasih naik ada Solihin. Solihin lagi. Udah bener belum sinyalnya dia nih? Oke. Ya Solihin, gimana kabarmu Solihin? Udah cukur? Belum. Oh belum, cuma dikuncir aja. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan Solihin? Sehat, Bang Edisnya sehat. Sehat. Gimana kabarmu Solihin? Baik Bang Edis. Oke, silakan. Jadi, Anda Bang mau Edis, menyampaikan apa? Iya, giliran saya ya. Selama Oke, kita pertemuan silakan. Bang Edis aja kan yang nyampein. Silakan. Jadi maksudnya saya mau ngasih saran aja ke Bang Edis. Maksudnya gini Bang Edis. Jadi agama orang-orang Muslim itu mungkin nganggap Bang Edis itu penghujat itu seperti ini Bang Edis. Karena Bang Edis sendiri ya, Al-Quran kami mengatakan la talbisul haqqa bil batil Bang Edis. Jangan kau campur adukan antara hak dan yang batil. Seperti ungkapan Bang Edis dilakukan kemarin, oleh Muhammad. Ya, seperti ungkapan Bang Edis kemarin kan Nabi Seperti Muhammad itu yang dilakukan oleh Muhammad, dia mencampurkan yang hak dengan yang batil. Nah, dengerin dulu kayak Bang Edis. Silakan. Jadi Bang Edis kemarin tuh pembahasan kemarin mengenai tentang ke WC diatur. Itulah Islam kan penyempurna kitab Bang Edis ya, kitab Injil, oke? Jadi memang dari yang terkecil itu Islam itu memang begitu, diatur. Nah Bang Edis yang batilnya mengungkapkan bahwasanya setelah itu yang besar-besarnya lari ke sana ngebom. Nah itu tuh batil tuh Bang Edis. Al-Quran itu, Islam itu tidak mengajarkan begitu Bang Edis. Kalau oknum ya di mana-mana, baik itu agama apapun pasti oknum itu selalu ada. Oknum kok makanya rame. So guys, sekarang saya tanya, bagaimana menurutmu tentang Amrozi, tentang Ali Imron, Ali Gufron, para pelaku-pelaku bom Bali? Apakah menurutmu itu oknum? Apakah mereka sesat? Coba. Intinya, nggak jawab kan? Nggak berani. Nggak berani jawab dia. Tidak ada ajaran. Nggak, sebentar. Solihin, saya tanya dulu sama kamu. Apakah para pelaku bom Bali, para syuhada yang ngebom waktu kejadian Bali, menurut Anda itu adalah oknum orang-orang Islam yang sesat atau orang-orang Islam yang betul-betul sejati? Jadi Bang Edis, kalau hanya berani dia jawab, berani nggak dijawab? Berani dia jawab? Coba. Ini saya tanggapi ya. Kalau hanya sebuah KTP Islam, kalau hanya sebuah bisa ngaji, Bang Edis aja bisa ngaji, bukan Islam kan?
Nah, maksud saya intinya Yang begini, Bang ditanya Edis. apa, yang dijawab apa. Saya jawab nih. Makanya saya jawab ini. Jadi jangan pernah melihat, oh dia latar belakangnya Islam. Nggak ada, penyusup itu dia nggak menunjukkan identitas, Pertanyaan Bang saya Edis. sederhana, apakah para pelaku bom Bali mereka itu sesat atau mereka itu sungguh-sungguh Islam yang sejati? Ya kalau memang kelakuannya tidak melambangkan keislaman berarti Iya, kan mereka itu dia menurut keluar Anda dari melambangkan Islam. keislaman tidak? Kalau memang tidak melambangkan keislaman berarti kan keluar dari ajaran Islam. Begitu. Ini jawaban apa sih kayak begini? Enggak, mereka Ini kan itu cerdas, para makanya pelaku-pelaku dicerna aduh, gini, ini Solihin, makanya orang tuh malas lihat kamu. Kamu itu orangnya bertele-tele gitu loh. Yang saya tanya sama kamu begini, para pelaku-pelaku bom Bali, mereka itu adalah orang-orang Islam yang sejati. Mereka kan dihukum mati tuh, ditembak mati. Mereka itu Islam-Islam sejati atau orang-orang Islam yang sesat, yang merusak ajaran agama Islam? Ya Bang Edis mah ngejawab saya itu coba Bang Edis. Memang susah ini, berat. Jadi gini Bang Edis, udah saya sebenarnya nggak naik di sini tuh Bang Edis bukan ingin diskusi itu ya, karena itu mengundang kontroversi ya. Maksudnya, Takut dia. Takut. Lihat nih. Saya juga. Oke, sebentar ya, sebentar. Gini, saya mau bilang begini. Jangan kalian katakan ini oknum. Enggak, itu memang orang Islam nih. Saya balikin. Apakah itu kelakuan orang Islam itu yang seperti para pelaku bom Bali? Lihat ini ya, lihat ini. Saya tunjukkan kepada Anda. Ini waktu mereka dipulangkan ke Lamongan, mereka dimakamkan di Lamongan. Lihat, orang satu kampungnya. Lihat nih, perhatikan. Nih, ini permakamannya mereka nih. Tuh, lihat, disambut dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lihat tuh. Iya Bang Edis. Ini dia tuh, Gini lihat tuh loh, Bang disambut Edis. dengan pekik jihad. Ini para pelaku bom Bali nih. Dipulangkan ke Lamongan. Satu kampung. Tuh. Lihat ya. Lihat. Saya bacain komentar-komentarnya. Sebentar bang. Sabar bang. Sabar bang. Sabar. Tenang bang. Tenang. Saya bacakan komentar-komentarnya ya. Saya bacakan. Nih perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Tujuannya benar. Karena berusaha memerangi kemaksiatan. Perhatikan. Psikologi Imam Samudra ini sangat kuat. Bahkan wartawan CNN pun takut. Ya kan? Nih. Makam Imam Samudra terus menerus ya. Gak terus apa nih? Sebentar nih ya nih. Saya keluarga korban bom Bali. Salah apa? Ini korban nih. Jir, pengikutnya banyak. Sebentar. Iya, saya Jir. Banyak pengikutnya. Nih. Beliau sudah bahagia dan sudah ketemu dengan 72 bidadari. Nih. Ya, beginilah jika ilmu agama dimakan mentah-mentah nih, ya. Gua Islam nih. Ini banyak sekali nih. Tapi yang jelas ya, ini satu kampungnya orang Lamongan nih. Lihat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu mau lawan orang satu kampung ini? Bang Edis kan mengatakan bahwa dia disambut seorang pahlawan di kampung halamannya. Gimana? Mentah-mentah. Berarti kan orangnya kan yang menurut Bang Edis yang salah, bukan Islamnya kan? Benar gak sih? Solihin, saya mau nanya sama kamu gini aja, pertanyaan saya sederhana. Islam itu selalu benar. Dengar, Bang gini, Edis. saya mau tanya sama kamu. Apa yang dilakukan oleh para pelaku bom Bali, Imam Samudra, Amroji, dan lain sebagainya, menurut kamu, itu mereka melakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, atau mereka itu tersesat dan masuk neraka? Baru bom Bali, belum Israel, Bang Edis. Nggak jawab dia, udah kau tidur di bawah sana. Ya, tidur di bawah sana. Nggak mau jawab. Karena memang begitu, teman-teman. Memang udah begitu. Ini nggak bisa kita ingkari, teman-teman. Kalau dibilang oknum, kok banyak. Satu kampung kok menyambutnya kayak begitu.
Kita tonton ya. Ayo kita sama-sama nonton nih. Saya akan tunjukkan kepada kalian video utuhnya ya. Nih. Aduh, nih ya. Penyambutan jenazah pelaku bom Bali. Biar kalian tahu. Nih. Apakah mereka disambut dengan ini dan segala macam? Lihat. Nih, kalau dari judul-judulnya ya. Jadi judul-judulnya. Ini makamnya, jasadnya harum. Nih. Saya akan tunjukkan penyambutannya ya. Saya akan tunjukkan nih sebentar. Itu kan sebentar. Itu kan dia dipulangkan ke Lamongan ya, Lamongan Jawa Timur. Nih. Lihat ya. Kita bacakan beritanya sebentar. Saya balikkan kamera saya. Biar kalian melihat wajah agama Islam itu seperti apa. Kita nggak usah munafik. Selama ini tuh kita tuh munafik nih. Oke, saya putarkan, saya besarkan ya. Nih, lihat nih. Jenazah pelaku bom bunuh diri Poso di Lamongan, Jawa Timur diwarnai kericuhan antara simpatisan pelaku bom bunuh diri dan warga sekitar. Kericuhan terjadi sebelum jenazah tiba di rumah duka di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Pasiran, Lamongan, Jawa Timur. Kericuhan bermula ketika kita bacakan ya kolom-kolom komentarnya ya. Oh ini yang yang ini bom Bali atau yang bom Poso ini, yang mana ini? Ya pokoknya begitulah, kalian lihat sendiri nih ya. Bentar, mana sih tadi video-videonya ya? Kalian baca sendirilah komentar-komentarnya ya. Aduh, mana sih? Kalau giliran dicari dia nggak ketemu teman-teman. Nah ini masalahnya. Ya. Bentar. Kalau kalian lihat ya. Nih. Ini ada musik-musiknya sih sebentar. Mana sih ya? Mana sih? Ini ada musik-musiknya sih ya. Jadi kadang-kadang orang ngupload di TikTok ini dikasih musik, jadi nggak enak teman-teman. Kita mau lihat videonya jadi terganggu dengan suara-suaranya. Nah, intinya seperti itulah ya teman-teman ya. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, saya balik dulu kamera saya. Nah, bahkan tadi si Solihin tadi saya suruh menjawab, dia nggak berani jawab dengan tegas. Karena apa? Ya karena memang mendukung. Nggak usah munafik, kita banyak pendukung-pendukung mereka itu. Dan ini adalah tugas BNPT. Jadi BNPT kalian harus tahu bahwa paham-paham ya untuk melukai orang lain, mencelakai orang lain karena berbeda agama, karena dia tidak muslim, bahwa nyawa dia itu halal itu sudah merasuk sampai ke tingkat bawah. Iya. Makanya kalau kalian baca, bagaimana sih cara mengetahui gerakan atau paham sudah sampai masuk mana? Lihat yang terjadi di internet. Bagaimana cara memahami sebuah paham itu sudah merasuk sampai tingkat mana? Rajin-rajin baca-baca. Lihat di kolom komentar itu. Ketika pemakaman para pelaku bom Bali. Wow, kolom komentarnya, aku sangat merindukan orang-orang seperti ini. Semoga aku bisa seperti ini. Bayangkan racunnya sudah sangat mematikan. Gitu loh. Nah, orang-orang seperti itu
adalah orang-orang yang tidak pernah mendengar pemberitaan Injil. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, kalau kamu membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu, kalian bacalah Injil. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Nah, itu teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, kalau kalian masih belum sadar, makanya bukalah Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu. Ya, oke, kita kasih naik ada Aimar Ghazali. Silakan Aimar Ghazali, nyalakan kamera Anda. Aimar Ghazali, apakah Anda seorang Muslim? Kabur kan? Ayo, silakan. Yang di kolom komentar pada kejang, surup, ya kan, kesetanan, lebih baik naik kemari, patahkan argumen saya, gitu loh. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Fitri Anis. Fitri Anis ini belum bisa menyalakan kamera. Sebentar. Muhammad Ihsal. Coba. Muhammad Ihsal. Oh, dia malah naik ke W. Ya, W, silakan nyalakan kamera. Ya, Muslim, Bang. Saya mantan Kristen, Bang. Mantan Kristen. Coba naik, Bang. Jangan cuma jidatnya aja kelihatan, Bang. Naik lagi, Bang. Nih, Bang. Bang, kalau gini, kalau Abang malu mau diskusi, nggak usah dipaksain. Kalau kayak begini, Bang, yang mau dilihat apa, Bang? Nih, kayak begini nih. Anda kayak begini. Coba, ayo. Bisa naik lagi ke atas? Bisa, Bang. Tuh, Bang. Iya, posisi terus begini bisa? Bisa. Oke. Anda mengaku mantan Kristen. Kalau dalam agama Islam tuh biasanya orang suka tipu-tipu karena diajari Muhammad. Muhammad Jangan mengajarkan... bawa agama lain, Bang. Saya nggak percaya Tuhan. Sebentar, saya mau tanya dulu. Anda mantan Kristen, masuk Islam atau bagaimana? Saya nggak percaya Tuhan. Anda Nggak ada mantan agama ini, Kristen, masuk Islam atau bagaimana? Yang ditanya. Enggak, saya nggak masuk agama mana-mana, Bang. Oh, nggak masuk agama mana-mana. Baik. Tadinya Anda Kristen. Ya. Oke. Coba kita tes dulu boleh? Enggak, saya nggak mau dites. Wah. Apa? Memang mereka. Memang Tuhan ada. Nah, Sebentar. Sebelum ke situ. Saya itu cuma mau tanya dulu asal usul. Tenang. Sebelum kita masuk ke sana, saya mau tanya dulu. Anda pasti punya KTP, betul? Punya. Oke, di KTP Anda tertulis agama Anda apa? Kristen. Oke. Boleh kita tes dulu? Apa itu? Mau dites? Oke, coba. Anda ke gereja mana dulu waktu Kristen? GPBI. Apa itu GPBI? Gereja Protestan. Gereja Protestan apa? Bandar Lampung, Indonesia. Apa? Bandar Lampung, Indonesia. Bandar Lampung, Indonesia. Iya. Gereja Protestan Bandar Lampung, Indonesia. Ada nggak gereja kayak gitu, teman-teman? Ada lah. Ada, oke, baik. Coba. Saya pengen coba kamu mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Coba. Ngapain saya ucapin, Bang? Ya, kamu tidur di bawah sana. Ya, tidur kamu di bawah sana. Di bawah sana kamu tidur. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau misalnya kamu sudah malu begitu menjadi orang Islam,
Janganlah kamu itu malah membuat agama Islam itu semakin jelek. Kenapa sih kita itu seperti itu? Di tempat saya ini teman-teman, semua yang ngaku dari Islam pindah Kristen, ngaku keluar dari Kristen, itu pasti kita tes dulu. Biar apa? Biar tidak bohong-bohong. Kalau kamu sudah bohong di awalnya, apa yang mau kita diskusikan? Kita mau diskusi apa kalau kamu udah bohong dari awal? Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Muhammad Ihsal. Oke, Muhammad Ihsal nampaknya sudah turun. Kita kasih naik ada Rusli. Kalau Muhammad memang membolehkan orang Islam tuh menipu atau berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya ketika menghadapi seorang musuh. Begitu. Mereka boleh yang namanya melakukan takyah. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Naldi Paja. Selamat malam Naldi Paja. Ya, halo Bang. Ya, Naldi Paja, apakah Anda seorang Muslim? Islam Kak. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon kacamata. Oke, saya ganti dulu background saya. Lari, gimana sih? Sudah dikasih kesempatan, malah kabur. Oke, kita kasih naik lagi ada Hardi. Iya, Hardi, selamat malam Hardi. Ya, selamat malam. Ya, Anda Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oke Bang, tolong Bang. Saya bantu dari sini ya, menyalakan kamera ya. Tuh, silakan. Hardi? Ya, Abang Muslim Bang? Muslim. Muslim, ngantuk Bang? Enggak. Oh enggak, tapi tidur. Biasa. Nggak apa-apa, kita maklum dengan adab orang-orang Muslim ya, memang kayak beginilah mereka. Baik. Oke, ya Bang ya. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Silakan. Ini mau ditanya Jadi atau teman-teman ini banyak mereka ini yang tidak waras. Anda ingin mengutarakan apa? Anda kan Muslim kan? Betul? Iya. Oke, Anda melihat di sini saya sedang diskusi atau berdebat dengan orang-orang Islam. Nah, Anda sebagai Muslim naik kemari, Anda ingin menyampaikan apa? Saya ingin bertanya Bang. Silakan. Abang Kristen kan? Ya, tidur dulu di bawah Bang. Ini susah ini aduh. Ayo silakan. Masa Anda sudah nonton Edis TV sampai lama? Masa Anda nanya Anda Kristen kan? Gimana sih? Aduh. Duduk saja Anda tidak bisa. Gimana kita mau serius ngobrol? Oh.
Oke, kita kasih naik ada Muklis. Yuk, silakan. Oh, Nur Josita. Ini Nur Josita ini dia sering naik, tapi nggak pernah mau ngomong ini, Nur Josita ini. Halo? Sebentar. Ini Nur Josita ini udah terlalu sering naik, dan dia nggak pernah namanya ngomong ini. Cuma naik, diem doang dia itu. Enggak. Dia naik terus gitu, naik terus. Oke, kita kasih naik ada Muklis. Muklis. Muklis Cutis Lex Laksa ya. Ya, Muklis, selamat malam. Apakah Anda seorang muslim? Ya, saya muslim. Ayo, silakan Bang Muklis. Anda ingin menyampaikan apa? Biar kami dengar. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Ini temanya apa? Temanya mengikut saja, ini diskusi Islam dan Kristen. Anda mau ngangkat tema apa, terserah Anda. Silakan, nyalakan kamera. Bentar ya. Kita sudah membahas ribuan tema, Bang. Tidak ada satupun diantaranya yang membuat Muslim itu terungkap kebenarannya. Yang ada malah terungkap kesesatannya. Oh. Silakan. Boleh saya tanya ke Ustaz? Boleh. Tapi nyalakan kamera dulu, Muklis. Tadi udah saya nyalakan, tapi mati lagi. Udah dinyalakan tapi mati lagi. Ini nyalakan saja belum. Coba nyalakan kamera dulu. Bisa nggak nyalakan kamera? Udah. Nah, coba balik. Balik ya. Nah, kabur. Jadi teman-teman sekalian, kita atau kalian sudah menjadi saksi bagaimana orang-orang Muslim itu takut debat dengan saya. Ketakutan. Gemetaran mereka berdebat dengan saya itu. Bahkan mereka sudah saya suruh bebas. Kamu mau nanya apa, mau milih tema apa? Saya itu teman-teman sudah mengangkat ribuan tema. Bukan cuma ratusan lagi, ribuan tema sudah kita bahas. Dan tidak ada pun dari ribuan tema tersebut yang membuat Islam bersinar. Yang ada malah membuat Islam redup. Nah, ayo naik satu orang Muslim, memiliki ilmu pengetahuan mendalam, lalu coba apa tema yang membuat Islam itu terlihat, terkesan, atau dilihat orang sebagai agama yang benar. Coba. Zain Al-Hadi, silakan nyalakan kamera Anda. Zain Al-Hadi. Iya. Halo, Bang. Silakan nyalakan kamera, Zain Al-Hadi. Anda Muslim ya? Oke, tunggu bentar. Silakan. Ustadz ngintip, mungkin Abdul Somad lagi ngintip-ngintip. Masuk nggak ya saya ngadepin orang ini? Nanti kalau saya masuk, nanti saya iya-iyakan semua omongan dia karena benar semua. Coba silakan. Ayo. Zain Al-Hadi. Halo Zain Al-Hadi. Ya, tunggu, masih loading. Ya, tidur di bawah saja. Kalau nggak berani naik, ya tidur di bawah saja sana.